Pengaruh perubahan iklim terhadap frekuensi dan intensitas banjir di wilayah perkotaan. Studi kasus Medan Tembung. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai bagaimana perubahan iklim mempengaruhi frekuensi banjir Medan Tembung, faktor apa saja yang berkontribusi terhadap intensitas banjir di perkotaan, dan apa upaya mitigasi efektif untuk mengurangi dampak banjir di wilayah perkotaan. Langsung saja kita bahas topik pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama yaitu bagaimana perubahan iklim mempengaruhi frekuensi banjir di Medan Tembung. Perubahan iklim mempengaruhi frekuensi banjir di Medan Tembung. Perubahan iklim adalah fenomena global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pola cuaca dan kejadian bencana alam seperti banjir. Medan Tembung sebagai bagian dari kota Medan di Indonesia tidak terkecuali dari dampak perubahan iklim ini. Yang pertama, dampak dari perubahan iklim yaitu peningkatan intensitas curah hujan. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global yang berpengaruh pada siklus hidrologi. Peningkatan suhu menyebabkan lebih banyak air yang menguap ke atmosfer, yang pada akhirnya meningkatkan intensitas curah hujan di Medan Tembung. Curah hujan yang lebih tinggi berarti tanah dan sistem drainase lokal harus menangani volume air yang lebih besar dalam waktu singkat dan meningkatkan risiko banjir. Yang kedua yaitu perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim tidak hanya meningkatkan intensitas curah hujan, tetapi mengubah pola curah hujan. Beberapa daerah mungkin mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya dalam periode waktu yang lebih singkat. Di Medan Tembung, perubahan ini bisa berarti musim hujan yang lebih singkat, namun lebih menyebabkan banjir bandang yang lebih sering. Kemudian adanya kenaikan permukaan air laut. Salah satu efek dari perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut akibat pencairan es di kutub dan permuaian air laut yang dihangatkan. Bagi daerah-daerah pesisir dan dataran rendah seperti Medan Tembung, ini berarti resiko banjir rob atau banjir akibat naiknya air laut menjadi lebih tinggi. Air laut yang naik dapat menyusup ke daratan dan memperburuk banjir yang disebabkan oleh hujan lebat. Yang keempat yaitu kerusakan ekosistem dan penurunan kapasitas penyerapan air. Perubahan ini berdampak pada ekosistem lokal seperti hutan dan lahan basah yang memiliki fungsi penting dan menyerap dan mengendalikan aliran air. Di Medan Tembung, penggundulan hutan dan degradasi lahan basah yang dipicu oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia mengurangi kapasitas penyerapan air tanah dan meningkatkan risiko banjir. Yang terakhir yaitu kurangnya sistem drainase yang memadai. Infrastruktur drainase yang kurang memadai di Medan Tembung memperburuk masalah banjir. Sistem drainase yang ada seringkali tidak dirancang untuk menangani curah hujan yang ekstrim yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Ketika sistem ini gagal, air tidak bisa cepat dialirkan, menyebabkan genangan dan banjir. Faktor-faktor berkontribusi terhadap intensitas banjir di wilayah perkotaan. Yang pertama yaitu urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan. Yang pertama, peningkatan permukaan kedap air. Urbanisasi cepat di Medan Tembung telah menyebabkan peningkatan jumlah permukaan kedap air seperti jalan, bangunan, dan trotoar. Bagian yang kedua yaitu pengurangan ruang terbuka hijau. Pembangunan yang masih sering berkorbankan ruang hijau yang berfungsi sebagai area resapan air. Yang ketiga yaitu perubahan fungsi lahan. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau hutan sering diubah menjadi perumahan atau komersial. Bagian yang kedua yaitu sistem drainase yang tidak memadai. Drainase dan kapasitas drainase. Banyak sistem drainase di Medan Tembung yang sudah ketinggalan zaman dan tidak dirancang untuk menangani curah hujan yang tinggi. Bagian yang kedua yaitu kurangnya pemeliharaan. Pemeliharaan drainase yang buruk, termasuk penyumbatan oleh sampah dan lumpur, mengurangi efektivitas sistem drainase dalam mengalirnya air. Bagian yang ketiga yaitu kepadatan penduduk dan pembangunan di daerah rawan banjir. Yang pertama yaitu pemukiman di bantaran sungai. Tingginya kepadatan penduduk sering memaksa pembangunan perumahan di dekat sungai dan daerah dataran yang rawan banjir. Penduduk yang tinggal di daerah ini sangat rentan terhadap banjir. Yang kedua yaitu pembangunan yang tidak terencana. Banyak pembangunan di Medan yang dilakukan tanpa perencanaan tata ruang yang baik. Pembangunan liar atau tidak teratur dapat memperburuk masalah banjir. Bagian yang keempat yaitu perubahan iklim. Curah hujan yang pertama, curah hujan ekstrem. Perubahan iklim global menyebabkan perubahan curah hujan. Dengan curah hujan
Yang lebih ekstrim tidak terduga, hujan lebat yang terjadi dalam waktu singkat dapat melebihi kapasitas sistem drainase dan menyebabkan banjir. Yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut akibat pemasangan global dapat mempengaruhi daerah pesisir dan dataran rendah. Air laut yang masuk ke sistem drainase kota dapat memperburuk banjir. Yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya air yang tidak efektif. Yang pertama, kurangnya informasi pengelolaan air. Medan Tembung mungkin kekurangan infrastruktur pengelolaan air seperti waduk atau kanal penampungan air. Bagian yang kedua yaitu penyalahgunaan air tanah. Penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan tanah yang meningkatkan risiko banjir. Bagian yang terakhir yaitu degradasi lingkungan dan ekosistem. Yang pertama, penggundulan hutan. Hutan di sekitar Medan Tembung yang digunduli untuk pembangunan mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air hujan. Tanpa hutan, air permukaan meningkat yang berkontribusi pada banjir. Yang kedua yaitu degradasi lahan basah. Lahan yang berfungsi sebagai penyerapan air alami, pengurangan atau pengeringan lahan basah untuk pembangunan mengurangi kapasitas alamiah ini, sehingga risiko banjir meningkat. Selanjutnya, rumusan masalah kami yang ketiga adalah apa upaya mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak banjir di perkotaan. Mengurangi dampak banjir di wilayah perkotaan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup kombinasi berbagai strategi mitigasi. Upaya mitigasi ini melibatkan kombinasi dari perencanaan dan pengelolaan tata ruang. Berikut adalah penjelasan tentang upaya mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak banjir di wilayah perkotaan. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan dan pengelolaan tata ruang. A. Zonasi dan pengaturan penggunaan lahan. Penerapan zonasi yang tepat dapat menghindari pembangunan di daerah rawan banjir. Zonasi ini mencakup daerah resapan air, melindungi dan mengembangkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air. Yang B. Integrasi tata ruang dan pengelolaan risiko bencana. Mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan strategi pengelolaan risiko bencana memastikan bahwa pembangunan kota mempertimbangkan mitigasi risiko banjir. Ini mencakup evaluasi risiko banjir, melakukan penilaian risiko banjir secara menyeluruh untuk menginformasikan kebijakan tata ruang. B. Yang kedua, pengembangan infrastruktur yang lebih baik. A. Sistem drainase yang efektif. Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan sangat penting untuk mengurangi banjir. Upaya yang dapat dilakukan meliputi desain drainase berkapasitas tinggi, pengembangan sistem drainase yang mampu menangani curah hujan ekstrim. Yang ke-B, pengembangan infrastruktur penampungan air. Membangun infrastruktur yang dapat menampung dan mengelola air hujan sangat penting untuk mengendalikan banjir. Ini meliputi waduk dan embung. Membangun waduk dan embung untuk menampung air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase ataupun. Nah, yang ketiga itu ada pelestarian lingkungan dan ekosistem. A. Reboisasi dan penghijauan. Pengembalian fungsi hutan dan ruang hijau di sekitar wilayah perkotaan dapat membantu mengurangi aliran air permukaan dan meningkatkan kapasitas resapan air. Upaya ini meliputi reboisasi, menanam kembali hutan yang telah gundul untuk meningkatkan kapasitas penyerapan air. B. Perlindungan dan pemulihan lahan basah. Lahan basah berfungsi sebagai penyerapan air alami yang sangat efektif untuk mengurangi banjir. Upaya yang dapat dilakukan yaitu perlindungan lahan basah, melindungi lahan basah yang ada dari konversi lahan atau pembangunan. Nah, yang keempat itu ada teknologi dan inovasi. Sistem peringatan dini. Nah, pengembangan sistem peringatan dini ini membantu masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak banjir. Ini mencakup sensor dan pemantauan. Menggunakan sensor untuk memantau curah hujan dan aliran air secara real time. Yang ke-B, inovasi infrastruktur hijau. Ini contohnya itu meliputi atap hijau, memasang atap hijau di bangunan untuk menyerap air hujan dan mengurangi aliran. Sekian dan terima kasih.